Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafesya Rezian Marudin dari kelas 10 DAB 2 absen 14. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen engine beserta fungsi-fungsinya. See you for watching ya semuanya. Dadah. Oke teman-teman, di video yang pertama saya akan menjelaskan komponen engine silinder. Ini ya barangnya ya. Nah, jadi silinder itu fungsinya untuk keluar masuknya piston. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Di sini tuh ada 4 lubang silinder, tapi kita cuma punya 1 piston, jadi contohnya cuma 1 aja. Nah ini seperti ini nanti pistonnya itu keluar masuk seperti ini. Nah ini nanti tuh keluar masuk. Nah ini pistonnya bergerak seperti ini teman-teman. Terus di sini juga ada beberapa lubang. Ini yang lubangnya seperti ini, dan ini itu namanya water jacket. Cuma ini beda ukuran, ini ukuran besar dan ini ukuran yang kecil. Terus ada lagi lubang yang kecil seperti ini. Nah ini fungsinya untuk pelumas oli ya teman-teman. Terus ini yang lubang besar ini itu untuk bautnya. Nah sudah, itu untuk komponen engine yang pertama. Selanjutnya kita akan beralih ke komponen engine yang kedua. Teman-teman, sekarang kita ke komponen yang kedua. Komponen yang kedua adalah crankshaft atau poros engkol. Ini dia. Jadi crankshaft atau poros engkol itu berfungsi mengubah gaya aksial naik turun dari connecting rod menjadi gaya putar untuk digunakan menjalankan kendaraan. Nah di sini juga ada beberapa lubang teman-teman. Ini itu lubangnya untuk pelumas oli. Nah jadi nanti ini kalau crankshaftnya berputar ini tuh untuk naik turunnya piston. Jadi nanti dia itu berputar seperti ini, terus pistonnya baru naik turun. Nah itu komponen yang kedua. Nanti kita akan lanjut ke komponen yang ketiga. Oke teman-teman, sekarang kita ke komponen yang ketiga. Komponen yang ketiga adalah flywheel. Jadi flywheel adalah komponen yang berguna untuk menyalurkan tenaga ke transmisi. Flywheel berfungsi untuk menyerap dan menyimpan tenaga mesin pada saat langkah usaha. Flywheel yang berputar itu menghasilkan momentum yang dapat memutar crankshaft terus-menerus. Putaran flywheel memastikan piston dapat bergerak sampai langkah usaha pada pembakaran berikutnya. Nah ini tuh adalah baut-bautnya ya. Ini ada nomornya, baut 1, 2, 3, 4, dan 5 dan 6. Jadi ini tidak boleh asal, harus berurutan. Terima kasih. Sekarang kita ke komponen yang keempat. Jadi komponen yang keempat itu adalah noken as atau nama lainnya adalah camshaft. Nah camshaft ini berfungsi untuk membuka dan menutup jalannya klep mesin pada saat pengapian. Nah jadi ini saat berputar itu dia itu membuka dan menutup jalannya klep mesin pada saat pengapian. Nah di sini juga ada lubang-lubang kecil. Ini untuk pelumas oli ya, sama seperti komponen-komponen yang sebelumnya. Oke, sekian komponen yang keempat. Nanti kita akan lanjut ke komponen yang kelima. Oke, sekarang kita ke komponen yang kelima teman-teman. Komponen yang kelima itu fan belt. Nah, jadi di sini kita fan belt pada mobil ya. Fan belt itu ada dua, pada mobil dan pada motor. Nah, ini pada mobil. Fan belt berfungsi untuk menggerakkan dan menghubungkan komponen mesin seperti kompresor AC, alternator, extra fan, dan power steering hidrolik. Terus memindahkan tenaga dari crankshaft atau poros engkol mesin ke poros penggerak lainnya, menghasilkan daya untuk komponen yang membutuhkan penggerak seperti AC dan power steering. Sekian komponen yang kelima. Nanti kita akan lanjut ke komponen yang keenam. Oke, sekarang kita ke komponen yang keenam ya teman-teman. Komponen yang keenam adalah head cylinder. Jadi di dalam head cylinder ini banyak beberapa komponen ya. Nah ini komponen yang pertama yang akan saya jelaskan. Yang pertama ini adalah termostat. Termostat yaitu fungsinya untuk mengetahui panas atau dinginnya air radiator. Terus ini juga ada peer clap. Nah peer clap ini fungsinya untuk mengembalikan
sebuah klep ke posisi semula jika ditekan oleh noken. Jadi nanti ini kalau nokennya nekan gini, nah fungsinya tir klep ini untuk mengembalikan klepnya ke posisi semula. Terus di sini juga ada kuku macan. Kuku macan ini berfungsi untuk mengunci pir klep atau klep. Terus di sini juga ada lubang busi. Nah, busi itu berfungsi untuk memantik listrik pada mesin. Ini terus ada juga lubang push rod, berfungsi untuk menekan pelato. Nah, udah balik ya teman-teman. Nah, ini ada exhaust dan ini juga ada intake. Nah, exhaust ini fungsinya sini ada klep X dan klep in. Nah, klep X ini posisinya berbentuk kotak ya teman-teman. Ini namanya exhaust. Nah, sedangkan yang klep ini nih berbentuk lingkaran. Ini namanya intake. Fungsinya itu untuk klep X dan exhaust ini untuk mengeluarkan sisa-sisa bahan bakar. Sedangkan klep in atau in klep dan intake itu fungsinya untuk mencampurkan bahan bakar dengan udara. Di sini juga terdapat beberapa lubang. Ini lubang seperti pada komponen yang pertama, ini namanya water jacket. Terus di sini juga ada lubang yang kecil-kecil ini, namanya untuk pelumas oli. Nah, ini untuk besi atau bautnya, biar mengencangkan ininya, klepnya. Menyatukan dengan silindernya. Oke, sekian dari saya untuk komponen yang ke-6. Nanti kita akan nyambung ke komponen yang ke-7. Dadah. Sekarang kita ke komponen yang ke-7. Komponen yang ke-7 adalah pipa exhaust atau knalpot. Ini dia. Jadi nanti sisa-sisa pembakaran ini akan masuk ke dalam pipa exhaust atau lubang. Nah, setelah masuk ke pipa exhaust, nanti akan difilter dulu atau disaring. Nah, ini namanya converter. Jadi nanti setelah masuk ke pipa ini, pipa knalpot, akan disaring ke dalam katalik converter. Nah, setelah disaring di dalam katalik converter, baru nanti akan dilakukan pembuangan di sebelah sini. Ini biasanya keluar asap ya. Nah, fungsinya penyaringan ini agar tidak mengeluarkan zat-zat, agar tidak mengeluarkan polusi yang berlebihan. Sekian untuk komponen yang ke-7. See you sampai ke komponen yang ke-8. Teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan komponen yang ke-8, 9, dan 10. Jadi ini kita jadikan satu aja ya teman-teman, karena ini semuanya komponennya berhubungan. Yang pertama adalah kepala piston, terus yang kedua connecting rod, dan yang ketiga pad piston. Oke, yang pertama fungsi pada piston. Piston ini menjadi komponen yang paling vital pada mesin karena dia itu langsung mendapat ledakan pembakaran yang bertekanan dan bersuhu tinggi saat langkah usaha. Daya ledakan tersebut diteruskan ke connecting rod. Jadi daya ledakannya ini diteruskan ke connecting rod menjadi energi mekanik. Piston juga bekerja dengan kecepatan tinggi dan harus tahan dalam jangka waktu yang lama. Terus connecting rod. Nah, ini ya connecting rod. Connecting rod berfungsi meneruskan daya dari piston ke crankshaft. Kerusakan yang dapat terjadi pada connecting rod adalah keausan pada bearingnya, shaft yang bengkok, terpuntir atau bahkan terputus. Salah. Kita ada connecting rod. Connecting rod atau count rod itu berfungsi meneruskan daya dari piston ke crankshaft. Terus ada lagi band piston. Band piston berfungsi untuk menggabungkan piston dan connecting rod. Jadi ini untuk mengunci ya teman-teman. Ini nanti seperti ini. Nah, jadi itu simulasinya seperti ini kan piston. Nah, piston ini fungsinya untuk daya ledakan tersebut. Daya ledakan
daya ledakan piston ini akan diteruskan ke connecting rod. Jadi seperti ini. Nah nanti itu seperti ini dan ini bergerak gini. Nah fungsinya pen piston ini untuk mengunci. Nah jadi nanti ini mengunci seperti ini ya teman-teman jadinya. Nah seperti itu. Sekian dari penjelasan saya untuk beberapa komponen-komponen pada mesin beserta fungsi-fungsinya. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.